Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita diberikan. Walaupun mungkin terkadang kita melihat diri kita ini berbeda dengan orang lain. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang menjadi tauladan kita, panutan kita, guru kita, mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi hidup ini. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan nobody's perfect. Tidak ada manusia dilahirkan sempurna. Ini tidak sepenuhnya benar ya, karena sebenarnya dalam kekurangan kita sekalipun itu adalah kesempurnaan kita. Jangan sampai karena memiliki kekurangan membuat kita menjadi lemah, tidak mau membuat perubahan, tidak mau menjadi bagian dari perubahan, menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik dan indah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau berbagi cerita yang ada kaitannya dengan orang yang memiliki kekurangan. Diceritakan bahwa ada seorang pemikul air di India, mempunyai 2 wadah air yang besar. Masing-masing wadah itu digantungkan pada kedua ujung kayu yang kemudian dipikul oleh si pemikul air ini. Salah satu wadah air itu retak, sedang wadah yang lainnya sempurna dan selalu berisi penuh sejak dipikul dari sungai sampai ke rumah tuannya. Adapun wadah yang retak hanya bisa membawa air separuhnya saja. Kejadian ini berlangsung selama 2 tahun. Wadah yang sempurna tentu saja merasa bangga akan prestasinya. Tapi wadah yang cacat merasa malu atas ketidaksempurnaannya dan merasa sedih karena ia hanya bisa membawa separuh dari jumlah air yang seharusnya. Setelah 2 tahun dari apa yang dianggapnya sebagai kegagalan pahit, ia akhirnya bicara kepada si pemikul air di tepi sungai. "Aku malu kepada diriku sendiri dan aku minta maaf kepadamu," kata si wadah yang retak. "Mengapa?" tanya si pemikul air. "Apa yang kau malukan?" Wadah yang retak menjawab, "Selama 2 tahun ini aku hanya dapat mengantarkan air separuh dari wadahku. Retak di tubuhku membocorkan air sepanjang jalan ke rumah tuanmu. Karena cacatku ini, maka kau harus bekerja lebih berat. Kau tidak mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payahmu." Si pemikul air merasa kasihan kepada wadah yang cacat itu. Lalu dengan penuh haru ia berkata, "Dalam perjalanan ke rumah tuanku nanti, kuharap kau memperhatikan keindahan bunga-bunga yang tumbuh di sepanjang jalan." Memang benar. Ketika mereka mendaki pegunungan, wadah yang cacat itu melihat di sepanjang jalan tumbuh bunga-bunga indah yang diterpa hangatnya sinar matahari pagi. Pemandangan ini sedikit menghibur hatinya. Namun pada akhir perjalanan ia kembali bersedih mengetahui air yang disimpannya tinggal separuh karena bocor sepanjang jalan. Ia kemudian meminta maaf lagi atas kegagalannya. Si pemikul air berkata kepadanya, "Tidakkah kau perhatikan bahwa bunga-bunga itu hanya tumbuh di sisi yang kau lalui,
bukan di sisi wadah yang lain. Itu karena aku mengetahui kelemahanmu, lalu aku memanfaatkannya. Aku menanam benih di sepanjang jalan yang kau lalui. Setiap hari setelah aku mengambil air dari sungai, kau menyirami benih-benih itu. Selama hampir 2 tahun, aku bisa memetik bunga-bunga indah untuk menghias meja tuanku. Bila keadaanmu tidak demikian, tuanku tidak akan bisa mendapatkan keindahan itu dalam rumahnya. Masing-masing dari kita memiliki kekurangan. Kita semua adalah wadah yang cacat. Tapi jangan khawatirkan kekurangan-kekurangan kita. Jangan pula ingkari kelemahan-kelemahan itu, karena kita juga dapat menjadi penyebab keindahan. Ketahuilah, dalam kelemahan-kelemahan itu justru kita dapat menemukan kekuatan kita. Demikianlah kisah inspirasi kita sore ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Anda yang saat ini memiliki kekurangan, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita kekurangan supaya apa? Supaya kita bisa menyempurnakan kekurangan kita dengan orang lain. Begitupun orang mungkin memiliki kekurangan, dia akan menyempurnakan kekurangannya dengan kelebihan yang kita miliki. Kita saling menyempurnakan satu sama lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.